Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik merupakan pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen atau pusat biaya yang dibebani dengan biaya overhead pabrik. Bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok. Langkah-langkah penentuan tarif overhead pabrik per departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead departemen pembantu. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. 3. Perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Penyusunan anggaran overhead pabrik per departemen. A. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. B. Penaksiran biaya overhead tidak langsung departemen. C. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. D. Menjumlah biaya overhead pabrik per departemen. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang alokasi overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua jalan, atau dua pengertian, yaitu metode alokasi langsung, yang dimana metode ini merupakan biaya overhead departemen pembantu dialokasikan di tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Kedua yaitu metode alokasi bertahap, yang dimana metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi overhead pabrik. Kita lihat kolom-kolom di dalam video ini. Lihat departemen A 2000, kemudian menghasilkan 25%. Cara pendapatannya yaitu dimana 2000 ini kita kalikan dengan jumlah yang telah kita dapat di luas, itu 8000. Kita bagikan 2000, kita bagi dengan 8000, kemudian kita kalikan dengan 100. 100 ini kita dapat dari hasil C, kolom ketiga ya, sehingga menghasilkan persen. Oke, selanjutnya distribusi, alokasi, dan pembebanan overhead pabrik. Sengaja saya kasih gambar ini karena gambar ini merupakan di mana jika di antara dua departemen pembantu terjadi transfer jasa secara timbal balik, maka tarif alokasi biaya departemen pembantu yang satu belum dapat dihitung sebelum ada alokasi biaya dari departemen pembantu yang lain. Saya ulangi, jika di antara dua departemen pembantu terjadi transfer jasa secara timbal balik, maka transfer alokasi biaya departemen pembantu yang satu belum dapat dihitung sebelum ada alokasi biaya dari departemen pembantu yang lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar departemen pembantu. Di dalam praktek, metode alokasi bertahap yang banyak digunakan adalah metode urutan alokasi yang diatur, atau bahasa Inggrisnya dikenal dengan specific order of closing. Karakteristik metode urutan yang diatur adalah: 1. Overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Selanjutnya kita akan bahas tentang analisis selisih overhead pabrik per departemen. Langkah-langkah yang ditempuh untuk pembandingan biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead sesungguhnya. Ada 5 jalan, yang dimana yang pertama itu mengumpulkan jumlah tiap jenis biaya overhead dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. 2.
2. Mengumpulkan data sesungguhnya. 3. Mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya Departemen Pembantu. 4. Membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi. Dan 5. Menganalisis setiap biaya overhead per departemen. Setelah itu kita akan membahas tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan. Ada 4 jalan, di mana 1. Pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 2. Pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 3. Penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. 4. Perhitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penentuan tarif overhead pabrik dalam metode variable costing. Tarif biaya overhead pabrik variabel per departemen dihitung dengan langkah-langkah di bawah ini. Biaya overhead pabrik langsung departemen dipisahkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. 2. Biaya overhead pabrik variabel departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi berdasarkan kuantitas jasa yang dikonsumsi oleh departemen pembantu lain dan departemen produksi. 3. Biaya overhead pabrik variabel departemen produksi setelah ditambah dengan biaya overhead pabrik variabel yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dibagi dengan dasar pembebanan untuk mendapatkan tarif biaya overhead pabrik variabel. Sebagai contoh, kita lihat di bawah ini. Ini menunjukkan departemen A. Ini menunjukkan departemen listrik menghasilkan listrik untuk memenuhi 2 kebutuhan ya, dengan departemen A dan departemen B. Kita lihat jumlahnya itu didapat ketika biaya variabel dan biaya tetap ditambah sehingga menghasilkan total. Oke, kapasitas departemen listrik per tahun adalah 180 kWh. Kebutuhan minimum departemen A dan B berturut-turut 70 kWh dan 60 kWh per tahun. Untuk beroperasi pada kapasitas normal, konsumsi listrik departemen produksi di atas kebutuhan pokok departemen tersebut dalam tahun anggaran 2021 diperkirakan sebagai berikut. Departemen A 60 kWh dan departemen B 40 kWh sehingga menghasilkan 100 kWh. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang biaya overhead pabrik dalam variable costing. Perbedaan metode variable costing dengan metode full costing ada 3, yaitu 1. Dalam metode variable costing, biaya overhead pabrik perlu dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. 2. Karena metode variable costing menghendaki pemisahan biaya variabel dan biaya tetap. 3. Biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah biaya overhead pabrik variabel. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.